Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardianurha dari kelas Akuntansi C UIN Alauddin Makassar dengan NIM 90400118086. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang e-bisnis dan kerjasama global dan materi tentang infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari dua kata. Yang pertama, sistem dan informasi. Sistem memiliki arti kumpulan orang atau beberapa orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang diolah supaya menjadi berguna bagi orang dan membantu untuk mengambil keputusan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang e-bisnis dan kerjasama global. Pada materi ini ada beberapa konsep dasar informasi. Yang pertama, konsep informasi. Konsep informasi berasal dari kumpulan data-data mentah dari dalam perusahaan dan juga dari luar perusahaan. Data ini kemudian diolah, diproses oleh sistem sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Informasi yang dihasilkan harus informasi yang berkualitas. Yang kedua yaitu konsep manusia. Manusia adalah pihak yang merancang, mendesain, mengoperasikan, dan yang menggunakan. Sistem informasi tentu dirancang sedemikian rupa oleh manusia sehingga sistem tersebut bisa membantu mereka untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu konsep sistem. Sistem merupakan gabungan elemen atau komponen atau subsistem yang menjalankan tugasnya masing-masing, yang saling terintegrasi, saling terhubung satu dengan yang lain sehingga membentuk satu kesatuan untuk menghasilkan satu tujuan. Nah, yang keempat yaitu konsep organisasi manajemen. Manajemen akan mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan. Manajemen akan memaksimalkan fungsinya seperti merancangkan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang terakhir yaitu konsep pengambilan keputusan. Konsep pengambilan keputusan adalah konsep yang memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen untuk dijadikan dasar, bahan, atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi. Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti 1. Perangkat keras atau hardware, mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer. Yang kedua, perangkat lunak atau software atau program, sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Yang ketiga yaitu prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Yang keempat, orang atau manusia, semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran informasi. Yang kelima, basis data atau database, sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang terakhir yaitu jaringan komputer dan komunikasi data. Sistem penghubung yang memungkinkan sumber dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. Selanjutnya yaitu peran sistem informasi dalam bisnis. Ada 4. Yang pertama, mendukung operasi bisnis. Maksudnya mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan, sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dan operasi atau kegiatan bisnis sehari-hari. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Maksudnya sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer
menjalankan bisnis dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu mendukung keunggulan strategis. Maksudnya yaitu sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Yang terakhir yaitu meningkatkan pelayanan secara global atau menyeluruh. Maksudnya mampu meningkatkan persaingan bisnis secara global atau melakukan pengelolaan dan pengawasan pasar global. Selanjutnya yaitu proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan jenis sistem informasi yang berhubungan dengan implementasinya terhadap level manajemen dan juga pimpinan di suatu bagian yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, sistem informasi eksekutif merupakan salah satu bentuk dari implementasi sistem informasi pada level eksekutif. Bisa pemimpin perusahaan, pemegang saham perusahaan, dan juga direktur utama dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi merupakan jenis sistem informasi yang diimplementasikan untuk menjaga kelangsungan proses akuntansi pada suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan jenis sistem informasi yang sangat berguna pada bidang keuangan sebuah perusahaan, bisnis, dan juga organisasi. Yang kelima, sistem informasi manufaktur merupakan sebuah sistem informasi yang sangat penting dampaknya bagi proses produksi dari sebuah perusahaan atau bisnis. Yang keenam, sistem informasi sumber daya manusia sering digunakan pada bagian personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data dari karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain-lain. Yang terakhir, sistem informasi pemasaran. Sesuai dengan namanya, sistem informasi pemasaran sangat erat kaitannya dengan promosi dan juga penjualan dari sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya, kolaborasi dan bisnis jaringan sosial. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang berkaitan, baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Sedangkan jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Selanjutnya itu fungsi sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, sebagai pemrosesan transaksi, kedua sebagai pengawasan, ketiga sebagai pengingat, yang terakhir sebagai penggalian informasi. Materi yang kedua yaitu infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Pada materi ini membahas tentang definisi infrastruktur teknologi informasi.
Infrastruktur teknologi informasi yaitu seperangkat komponen teknologi informasi yang merupakan dasar dari layanan teknologi informasi, biasanya mengacu pada komponen-komponen yang diperlukan untuk keberadaan pengoperasian dan pengelolaan lingkungan IT perusahaan yang mendorong fungsi bisnis. Selanjutnya, komponen infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, hardware merupakan perangkat keras, ada fisiknya, contohnya seperti komputer dan printer. Yang kedua yaitu software, merupakan aplikasi sistem operasi, contohnya seperti aplikasi Microsoft Excel. Yang ketiga, jaringan yang mendukung koneksi seperti telekomunikasi dan internet. Yang terakhir yaitu fasilitas lain seperti keamanan infrastruktur. Selanjutnya, bagaimana tren hardware merubah bisnis? Ada 4. Yang pertama, platform digital mobile seperti notebook, tablet, smartphone menjadi alat yang banyak digunakan dalam bisnis, lebih mudah digunakan karyawan dan lebih dekat dengan konsumen. Yang kedua, virtualisasi atau cloud computing yang digunakan untuk mengakses data tanpa batas waktu dan tempat. Yang ketiga, green accounting yang digunakan untuk meminimalisir dampak IT bagi lingkungan seperti prosesor hemat energi. Yang terakhir yaitu komputasi otonom, merupakan sistem yang dapat menyesuaikan, melindungi, serta memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya, bagaimana tren software merubah bisnis? Ada 2. Yang pertama, perangkat lunak open source, yaitu aplikasi yang dibuat oleh programmer lepas, tidak terkait, biasanya bisa di-download di Play Store, App Store, dan website sendiri. Yang kedua, perangkat lunak untuk web seperti Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. Selanjutnya, isu manajemen apa yang harus dipertimbangkan perusahaan? Ada 3 isu. Yang pertama, bijak berinvestasi dalam hal membuat atau membeli dan menyewa. Yang kedua, infrastruktur yang tepat dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan perusahaan seperti kemampuan biaya, SDA dan SDM. Yang terakhir, tata kelola yang mengatur wewenang pihak-pihak perusahaan. Selanjutnya, perbedaan antara infrastruktur internal dan infrastruktur eksternal. Infrastruktur internal terdiri dari 1. Perusahaan bisa bangun sendiri dari awal, artinya menyiapkan segala komponen sendiri. Semua komponen-komponen ada di dalam perusahaan seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan sistem keamanannya itu dikendalikan penuh oleh perusahaan. Yang kedua, biaya besar. Biaya besar yang dimaksud di sini yaitu perusahaan menyediakan sendiri perangkat keras, perangkat lunak, menginstal sendiri jaringannya, dan menyediakan sistem keamanan itu. Itu semua menggunakan biaya yang sangat besar. Yang ketiga yaitu kualitas SDM menjadi pertimbangan penting. Mengapa? Bayangkan saja ketika perusahaan sudah mengeluarkan biaya besar untuk infrastruktur dan ketika ingin menjalankan infrastruktur tersebut
SDM-nya tidak mampu, maka infrastruktur tersebut tidak bisa berjalan. Sedangkan infrastruktur eksternal terdiri dari satu, perusahaan bisa menyewa jasa perusahaan lain. Yang kedua, biaya tidak sebesar membangun sendiri. Mengapa? Karena sudah ada yang menyediakan perangkat keras, perangkat lunaknya, jaringannya, dan sampai keamanannya perusahaan tinggal menyewanya. Yang ketiga, yaitu resiko keamanan data menjadi pertimbangan penting. Mengapa? Karena yang mengolah data perusahaan adalah pihak luar atau pihak eksternal. Jadi menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan sebelum memilih pihak mana yang mau dipakai jasanya. Sekian video materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.